Saya yakin dan saya percaya kita mau diberkati dengan firman Tuhan dan kita terlebih menghormati dan menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berjudul Hidup Bermakna dalam Kristus. Yang kita mau baca dan kita ambil di dalam firman-Nya di dalam Kolose pasalnya yang ketiga. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-17. Sudah menemukan semua? Kalau sudah menemukan katakan amin. Baru depan saja. Yang belakangnya? Amin. Ya, perhatikan firman Tuhan. Perikop judul di sana manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, perlu digarisbawahi, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan berjudul Hidup Bermakna dalam Kristus. Ya, slide-nya bisa ditampilkan. Ya, selanjutnya. Puji nama Tuhan. Nah, di luar Kristus kelihatannya orang-orang mengalami keberhasilan atau kesuksesan dan ketenaran. Hal-hal ini membuat kita sebagai orang percaya terkadang iri hati. Padahal sebenarnya di dalam Kristus kita memiliki kehidupan yang sangat berarti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jujur terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melihat tetangga sebelah atau depan rumah atau kanan kiri,
Nah, kita seringkali iri melihat apa? Keberhasilan dan kesuksesan daripada orang lain. Itu orang duniawi, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki tujuan yang lain. Tujuan di mana Tuhan rindukan saudara dan saya memiliki kehidupan yang bermakna lebih lagi di dalam Kristus. Nah, di dalam Matius 16, Markus 8 dan juga Lukas 9, kalau saudara membaca di sana, apa gunanya saudara dan saya memperoleh kekayaan atau dunia ini? Tetapi saudara kehilangan nyawanya, saudara binasa. Jadi apa yang kita banggakan selama kita ada di dunia ini, saudara? Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu iri dengan keadaan sekeliling saudara dan saya. Amin. Karena apa? Saudara dan saya memiliki hidup yang bermakna lebih lagi di dalam Yesus. Amin. Nah, kita mau belajar pada saat pagi hari ini. Setidaknya ada 3 hal, ada 3 makna hidup kita di dalam Kristus. Yang pertama, slide selanjutnya. Nah, di sana dikatakan apa? Diciptakan sebagai manusia baru. Yang pertama ini. Di dalam ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut garis kaliknya. Yang perlu saudara garis bawahi adalah manusia baru. Saudara dan saya diciptakan sebagai manusia baru. Manusia baru siapa? Manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus ini memiliki kedudukan yang baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal. Dan manusia yang terus-menerus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Itu manusia baru. Saya teringat melalui manusia baru ini ketika saya pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu waktu saya kelas 3 SMP. Tepatnya waktu itu kalau nggak salah tanggal 15 bulan April 1983 saya bertobat di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya masih mengenakan manusia lama, di mana kehidupan saya pribadi belum menyukakan dan belum berkenan di hadapan Tuhan. Masih emosian, saudara. Terus apalagi? Nah, kalau teman-teman dulu di sekolah sering bolos, terkadang ikut-ikutan bolos. Ngelawan guru juga seringkali ngelawan guru, saudara. Terkadang perkataannya tidak membangun, perkataannya adalah perkataan yang kotor. Ya mungkin kalau di Cirebon saudara kenal. Dan fasih. Nama-nama binatang komplit di Cirebon. Dan saya juga kaget. Puji nama Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menjadi ciptaan baru saudara dan saya, ada kehidupan yang diubahkan. Tidak sekejap membalikkan tangan saudara. Ini prosesnya dari hari lepas hari, dari bulan lepas bulan, dan bahkan dari tahun lepas tahun. Tidak dikerjakan dengan instan saudara. Tapi saya yakin ketika engkau diciptakan menjadi manusia baru dan engkau hidup menurut kehendak Allah dan kebenaran dan kekudusannya, itu otomatis saudara, kehidupan lama itu dari hari lepas hari itu
ditanggalkan. Dan puji Tuhan saudara, ketika saya mengalami kehidupan baru itu, hal-hal yang lama itu semakin hari semakin dikikis. Semakin hari dikikis, semakin hari dikikis. Puji nama Tuhan. Apalagi dulu zaman saya itu sekolah STM itu enggak ada perempuannya saudara. Jago-jago semua. Otomatis liar anak-anak. Apalagi orang anak STM itu ya senangnya gulet aja saudara. Dan puji Tuhan ketika saya ada mengalami pertobatan di dalam kehidupan saya, mengenakan manusia baru itu, di sanalah Tuhan ciptakan saya sebagai manusia baru untuk saya tidak lagi bertengkar satu dengan yang lainnya. Nah, dulu di tempat saya itu saking kelas saya khususnya itu kalau ngajak nantang bola itu ya saudara, itu selalu menang terus sampai enggak ada lawannya. Saking enggak ada lawannya, itu absen ganep sama absen ganjil. Tanding, yang menang grupnya saya saudara. Itu taruhan saudara. Yang menang saya padahal uang yang direbutkan itu juga dimakan bareng-bareng saudara. Ada yang enggak terima ya gulet juga saudara. Padahal lawan sekelas sendiri saudara. Bahkan ada SMA lain nantang saudara, ditantang enggak taunya enggak berani saudara. Sama teman saya dihajar saudara. Apa yang terjadi? Teman saya kebetulan di situ saya enggak ikut saudara, enggak ada di situ. Karena waktu itu pelajaran bahasa agama, jadi saya enggak ikut pelajaran itu. Ternyata guru agamanya enggak ada, dia ngeblong, dia di lapangan saudara, nantang di SMA yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Gulet enggak terima. Akhirnya dipenjara teman saya 2 minggu. Puji Tuhan, saya ketika diperbaharui, hidup saya diubahkan sama Tuhan. Karena apa? Kita mau memiliki hidup yang bermakna. Kita sudah diciptakan sebagai manusia baru. Nah, kedua ayat di atas, slide selanjutnya, itu menegaskan bahwa kita telah menanggalkan manusia lama, beserta dengan segenap kelakuannya yang jahat dan tak berkenan. Kini kita telah mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus berada dalam proses pembaruan. Ini yang harus ada dalam hidup saudara, harus diperbaharui dari hari ke hari saudara. Ada proses yang saudara harus lakukan. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, saudara tidak lagi memiliki kehidupan yang lama. Saya tidak tahu apa yang menjadi kehidupan lama saudara sampai hari ini belum bisa dilepaskan. Itu yang menjadi perlindungan buat saudara dan saya. Tujuan dari proses pembaruan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Amin. Ada tujuan yang indah yang patut kita kerjakan. Karena kita menjadi serupa dengan pribadi Allah yang kita sembah saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan kehidupan lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam Roma 6 pun dikatakan juga di sana. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Kita harus menanggalkan kehidupan lama saudara dan saya supaya kita tidak diperhamba lagi oleh dosa itu.
Untuk mencapai itu semua, tentunya kita perlu yang namanya Roh Kudus. Minta tuntunan saudara. Saya yakin bukan kuat dan gagah saudara, saudara bisa. Ini semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang diberikan dalam hidup saudara dan saya, sehingga apa? Roh Kudus itu memampukan saudara untuk saudara tidak lagi diperbudak dengan dosa ini. Saya teringat ketika bapak saya masih hidup di zamannya itu. Bapak saya itu perokok berat, saudara. Dulu terkenal di Jawa itu rokok sukun, kretek itu. Ya, kalau saudara yang punya orang tua itu terkenal namanya rokok sukun itu. Itu sehari bisa 2-3 bungkus, saudara. Ngepul kayak sepur gitu ya, kayak kereta. Tapi puji nama Tuhan, saudara. Itu enggak ada yang nasihati, enggak ada yang apa. Ya, ketika kakak saya yang pertama berdiri di tempat ini, Pak Pur itu, dia memutuskan untuk sekolah Alkitab. Padahal bapak saya belum diinjilin, belum di apa-apa. Rokoknya bisa berhenti total sampai matinya, saudara. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil, dia mau meninggalkan kehidupan lamanya. Bukan itu saja, saudara. Kalau di Jawa itu, apalagi kalau ada orang hajatan, tahu orang hajatan? Nah, itu biasa sebelum hari hanya itu mulai berlangsung pesta itu. Kebanyakan di sana itu lek-lekan. Nah, kalau lek-lekan ya, begadang itu enggak nganggur, saudara. Waduh, meja 1, 2, 3, 4 mungkin sampai karena sekampung diundang semua. Pada sepasang-pasang 4 orang, saudara. Lagi apa? Gaplek, saudara. Lagi gaplek, saudara. Gapleknya pakai uang enggak? Pasti pakai uang, saudara. Enggak ada gapleknya mainan kayak di ronda itu, dicoret pipinya pakai apa gitu ya, atau dijapit pakai jabitan baju. Nah, sampai sedemikian rupa, saudara. Bapak saya itu dulu ikut judi juga, saudara, sebelum bertobat. Akhirnya bukan saja hari-hari orang nikah atau orang punya hajatan, tapi ada hari-hari kalau libur atau apa itu, kalau sudah ngumpul, puji nama Tuhan. Udah ngumpul mulai kembali lagi. Kehidupan lamanya. Tapi saya bersyukur melalui keteladanan hidup orang tua kami semua ini. Anak-anaknya boleh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan diciptakan sebagai manusia baru untuk melakukan kehendaknya. Hidup benar dan hidup kudus, sehingga apa? Sekalipun kita belum sempurna, firman Tuhan katakan tadi, Pak, mau diperbarui dari hari lepas hari, sehingga saudara dan saya layak menerima anugerah kasih setia Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya kalau saudara inginkan hidup saudara bermakna dalam Kristus, kita tahu saudara sudah diciptakan menjadi manusia baru. Amin. Kemudian hal yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi makna hidup yang kedua di dalam Kristus adalah saudara dan saya sudah dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Allah. Ayo slide selanjutnya. Nah, hidup bermakna di dalam Kristus juga didapatkan karena apa? Status kita ini yang dipilih, dikuduskan, dan dikasihi Allah.
sesuatu yang tidak ada dasar lain kecuali kasih karunia dan kemurahan Allah semata-mata. Tujuan dari itu semua adalah agar kita kemudian hidup di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, jadi makna yang kedua ini dalam hidup kita di dalam Kristus ialah kita dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Nah, dasarnya adalah kasih karunia. Nah, apa sih arti kasih karunia di dalam hidup saudara dan saya? Kasih karunia adalah kehadiran Allah dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang-orang yang percaya oleh Roh Kudus sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Jadi patut bersyukur saudara dan saya. Saudara sudah dipilih, dikuduskan, bahkan dikasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Harus bersyukur saudara. Dasarnya saudara dipilih, dasarnya saudara dikuduskan, dasarnya saudara dikasih Allah. Hanya karena kasih karunia. Sebetulnya saudara dan saya itu tidak layak saudara. Namun Tuhan itu begitu luar biasa atas saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, melalui kasih karunia ini, semestinya hidup saudara semakin hari mengerjakan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh takut dan gentar kepada Allah. Karena apa? Karena sudah dikasihi, saudara sudah dipilih, saudara sudah dikasihi Tuhan. Satu kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang miliki saudara. Karena keteguhan iman saudara dan saya itulah yang menyebabkan kita boleh menikmati kasih karunia itu. Amin. Saya bisa mengenal saudara-saudara, saya bisa ada di tengah ini. Ini juga karena kasih karunia Tuhan. Keluarga kami, khususnya keluarga ibu saya itu, 14 orang saudara. Ibu saya paling kecil. Tapi di sekian anaknya yang 14 itu, hanya ibu saja yang dipilih. Artinya, ibu saya ini memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan disitulah keluarga kami, ibu itu sendiri, keluarga yang menerima kasih karunia yang begitu luar biasa. Sehingga kita dan kami ini boleh menjadi berkat dan puji Tuhan. Ke-11 anak-anaknya ini percaya kepada Tuhan, terima Tuhan Yesus. Tidak ada yang
ketinggalan saudara. Satu persatu diperlengkapi dengan karunia yang Tuhan berikan, yang sedemikian rupa. Ini satu perjuangan, ini satu pergumulan yang berat khususnya bagi kami semua. Karena apa? Keluarga-keluarga ibu-ibu saya itu belum percaya sama Tuhan. Belum menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi kita boleh bersyukur yang dipilih ini membuat kita seharusnya semakin menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara, ketika saudara dipilih sama Tuhan, ketika saudara dikuduskan sama Tuhan dan dikasih Tuhan, mari di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan itu menurut kerelaannya. Itu sebabnya kita mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sia-siakan anugerah itu di hadapan Tuhan. Amin. Sampai akhir. Jangan putus di tengah jalan. Saya berdoa di tempat ini, kita tidak menyanyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Kemudian hal yang ketiga, nah karena waktunya di sini terbatas, ada tamu yang akan nanti berpresentasi. Nah, kita terus siapkan hati kita lebih lagi sehingga kita juga sama-sama diberkati. Yang ketiga, makna di dalam Kristus Yesus dalam hidup kita apa? Yaitu didiami oleh damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Slide selanjutnya. Nah, hidup kita juga bermakna di dalam Kristus karena tersedia bagi kita damai sejahtera ketika menjalani kehidupan dengan berbagai macam tantangan ini. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran mereka yang percaya kepada Kristus. Ini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Mereka yang di luar Tuhan berusaha mencari damai sejahtera, namun tidak mendapatkan. Kalaupun mendapatkan, hanya dengan damai sejahtera yang semu dan sementara. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi makna yang ketiga ini perlu direnungkan dengan sungguh-sungguh bahwa saudara didiami damai sejahtera Kristus tinggal di dalam kita. Amin. Halo, di sini saya. Ya, puji nama Tuhan, tidak terganggu ya. Nah, kita didiami oleh damai sejahtera. Sejahteranya sejahtera dari dunia atau dari Kristus? Ayat ini berbicara damai sejahtera yang diberikan Kristus Allah kita, yang adalah sumber damai itu sendiri. Namun, damai sejahtera yang diberikan dunia ini, sifatnya adalah semu, sementara. Mungkin seharusnya hari Minggu ini kita anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mungkin sebagian juga mereka yang berlibur ke tempat-tempat lain. Karena apa? Seringkali saudara pernah dengar kalau hari libur itu supaya apa? Kalau jalan-jalan itu supaya ngilangin apa? Ngilangin apa? Stres. Jadi pengen libur, jadi orang yang, kalau orang yang berlibur, orang yang berbahagialah saudara dan saya yang tidak berlibur. Karena saudara tidak
Puji nama Tuhan. Nah, karena saudara dan saya tidak stres, karena ada damai sejahtera Kristus yang memerintah atas hidup saudara. Puji nama Tuhan. Saya terkadang merenungkan, kayaknya ini benar juga saudara. Orang bilang, mau kenapa? Mau kemana? Ke sana. Apa? Ngilangi stres. Wah, berarti saudara stres. Tapi saya bersyukur di sini anak Tuhan dengan yang setia duduk diam di tempat ini. Sehingga stresnya kiwir-kiwir dan diganti damai sejahtera Kristus ada dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, mengejar damai sejahtera yang mendatangkan damai sejahtera itu apa? Kita boleh berkumpul di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Ya mungkin saudara ketika datang dengan berbagai masalah, berbagai tantangan. Tapi ketika saudara datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang menjamah hidup saudara sehingga hati saudara diubahkan. Ada sukacita tersendiri yang mungkin saudara di rumah udah suntuk. Tapi ketika saudara berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh saudara dibangun, saudara dibangkitkan rohnya. Sehingga tidak loyo lagi. Dan saya bersyukur di tengah-tengah kita ada Mak Ingling kembali beribadah. Puji Tuhan, Mak Ingling sudah sehat ya. Tuhan campur tangan luar biasa. Nah, ada damai sejahtera di dalamnya. Ada kemenangan, ada kesembuhan ketika saudara hadir di tempat ini. Amin. Karena apa? Saudara didiami damai sejahtera Kristus yang memerintah atas hidup saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kiranya kita semua boleh memiliki kehidupan yang bermakna lebih lagi di dalam Kristus. Yaitu kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang para pemain musik, song leader, singer untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Tuhan pilihan terbaikku.